Shalom, selamat pagi. Hari ini kita mau sarapan lagi firman Tuhan yang luar biasa. Hikmat kitab kebijaksanaan dari Amsal. No Bible, no breakfast saudaraku. Dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar, Tambunan dari CBM Channel atau Christ Bride Ministry. Hari ini tanggal 17. Kita baca sampai tuntas satu pasal, pasal 17. Dan saya mau bagikan rema yang saya dapat dari pasal 17 ayat 4. Amsal 17 ayat 4 bunyinya seperti ini. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Wow, ini saudaraku, ini hukum, semacam hukum alam. Kalau dia suka berbuat jahat, dia akan memperhatikan bibir jahat. Dia tulalit kalau hal-hal yang baik, hal yang suci, hal yang benar. Nah, ini menjadi suatu pertanda buat anak-anak Tuhan, saudaraku. Kalau kita masih suka mendengar dusta, fitnah, gosip-gosip, berarti sebenarnya ukuran rohani kita ini masih suka berbuat jahat. Tetapi kalau kita sudah menuju kebenaran, cinta Tuhan, cinta kekudusan, di hati kita dan di telinga kita itu akan merasa risih. Kalau ada orang mau ngajak gosip, sakit telinga, rasa nggak kuat, nggak betah, ingin cepat lari. Itulah proses dari orang yang senang kebenaran. Saudaraku, seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Nah, nggak ada orang fasik yang mengajarkan kebenaran. Lidah orang fasik, ya, lidah orang jahat, dia suka bercabang, lidah bercabang, juga bertutur jahat, ngatain orang, maka dia suka mengindahkan mulut yang salah. Dia tidak suka kejujuran. Nah, hati-hati nih orang-orang seperti ini, maunya dipuja walaupun salah, senang dibohongi, kira-kira gitu loh saudaraku. Maunya disanjung-sanjung walaupun tidak patut disanjung. Dia berkata bohong tapi ingin dianggap benar, dianggap orang baik, dianggap orang saleh. Perkataannya harus dituruti orang. Kalau nggak dituruti orang, dianggap itu memusuhi dia, mengata-ngatai dia. Nah, saudaraku, kalau orang yang seperti ini, tidak mungkin bisa orang benar bergaul dengan orang-orang seperti ini. Orang benar berarti bisa memberitakan Injil, memberi contoh dan teladan. Tapi untuk bergaul, itu akan mempengaruhi, akan berdampak. Oleh karena itu saudaraku, memang kita tidak harus menyenangkan semua orang saudaraku. Tapi Yesus adalah teladan untuk kita. Bagaimana Tuhan bersedia berbagi, Tuhan berkata benar kepada orang. Nah, seperti di dalam persahabatan saudaraku, kalau sahabat yang baik, dia mengatakan yang benar walaupun itu menyakitkan. Tetapi caranya juga ada cara yang baik. Nah, itu saudaraku, Yesus menegur orang Farisi dengan tegas, dengan benar. Dan dia ada kuasa karena dia pelaku dari kebenaran itu. Nah, kalau kita tidak benar juga menegur orang lain supaya benar, maksud kita baik, itu juga bisa mendatangkan masalah. Nah, sebelum kita menegur orang, kita terlebih dahulu harus benar. Nah, jadi makanya dikatakan gak mungkin ada orang benar mendengarkan perkataan si pendusta, memperhatikan perkataan si pendusta. Jadi kebenaran inilah yang membuat kita, anak-anak Tuhan, bisa
mendengarkan orang, dan terhindar dari lidah yang mencelakakan, dari mulut dusta, mulut perusak, mulut yang menghancurkan, mulut yang mencelakakan. Saudaraku, jangan pernah berikan telinga kepada pendusta. Singkir, menyingkir, jauh, atau tegur jika kau mampu, jika kau layak menegur. Siapapun itu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jika engkau terberkati dengan hikmat ini, silahkan saudara klik kembali di YouTube Christ Bride Ministry. Saudara like, saudara subscribe, dan saudara share ke banyak orang. Ambil bagian dalam pemberitaan Injil. Jangan lupa, besok jam 5 pagi kembali kita bersama-sama dalam sarapan hikmat, sarapan firman Tuhan. God bless you.